fluctuation in relationship, baik dalam friendship dan love. Dan ini masuk dalam rangkaian webinar Quarter Life It's Not a Crisis, It's a Metamorphosis. Oke, sekarang aku akan jelasin apa aja sih yang akan kita bahas hari ini. Kurang lebih ada 4 garis besar. Pertama, kita akan bahas tentang teman, friend, or fake friend. Kayak tadi yang sempat aku tanya, menurut teman-teman arti teman itu apa. Kemudian yang kedua ada tentang attachment style in relationship. Terus yang ketiga ada setting boundaries in relationship. Dan yang keempat ada guide to build healthy relationship. Oke, teman-teman sebelumnya aku akan banyak slide-nya ada beberapa yang bahasa Inggris. Nanti aku akan translate juga, cuman supaya penyampaiannya lebih enak, makanya aku pakai bahasa aslinya dari bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya nanti ada yang bingung, silakan ditanyain aja di chat, oke? Kita masuk ke bahasan pertama. Oke, tadi kan teman-teman udah sempat jawab nih. Menurut teman-teman atau menurut kalian gitu, biar nggak teman dan teman nih, aku bahasnya buat menurut kalian teman itu apa sih? Oke, jadi nih aku ada satu sumber mengatakan bahwa friends are subset of peers who engage in mutual companionship, support, and intimacy. Oke, aku jelasin satu-satu. Teman adalah subset of peers. Oke, peers itu adalah sekumpulan orang atau sekumpulan individu yang biasanya itu punya kesamaan. Kesamaannya itu biasanya antara usianya atau level kematangannya. Jadi ketika waktu tadi yang aku tanya, waktu itu teman-teman waktu SMP atau SMA temannya berapa? Nah, biasanya itu namanya peers. Jadi teman-teman yang biasanya punya usianya kurang lebih sama atau kita level kematangannya sama. Tapi yang membedakan peers dengan friends adalah, jadi friends itu dia ada keterkaitannya gitu, ada engage-nya dalam companionship, support, dan intimacy. Wah, ternyata intimacy itu nggak hanya dengan pasangan, teman-teman. Jadi juga dalam pertemanan atau dalam friendship itu juga kita ada intimacy. Jadi dalam pertemanan ada 2 karakteristik utamanya. Yang pertama adalah tadi intimacy. Intimacy itu kita yang tadi, yang seperti yang teman-teman jawab, kita saling berbagi cerita, saling memahami, menerima apa adanya tadi, mendengarkan juga gitu. Dan ada kesamaan. Kesamaannya ini macam-macam, bisa usia, bisa jenis kelamin, bisa kesukuan, atau punya hobi yang sama, punya kesamaan minat yang sama, macam-macam. Jadi kita ketika sekarang nih, ketika teman-teman udah di usia sekarang gitu ya, katakanlah di usia dewasa awal gitu, namanya teman itu bukan lagi seseorang yang hanya kita cari berdasarkan karena sama-sama sekelas atau sama-sama cewek-cewek ngegeng, sama-sama umurnya, tapi kita melihat teman itu butuh hal yang lain, karena kita pengen ada kehangatan di dalamnya, ada saling mendukung di dalamnya, dan juga ada rasa keintimannya gitu. Jadi kita ketika punya teman itu nggak cuma untuk sekedar say hi, tapi juga untuk lebih jauhnya untuk berbagi. Oke. Terus tadi karena aku nanya jumlah teman-teman berapa sih dulu, kalau apakah lebih banyak dulu apa lebih baik sekarang, ternyata kurang lebihnya sih sama, cuman waktu dulu tuh lebih beragam jawabnya. Kalau yang di usia sekarang menurut teman-teman tuh lebih ke sedikit, kebanyakan adalah kurang dari 5. Kenapa? Oke, ternyata di sini ada penjelasannya, teman-teman. Jadi kalau di psikologi itu ada kita yang namanya tugas perkembangan. Setiap kita menjajaki usia kita, kita punya tugas perkembangannya beda-beda. Mungkin kalau dirasain sama teman-teman gitu ya, dulu kalau misalnya waktu kecil tuh tugas perkembangannya adalah main. Di usia-usia balita, di usia-usia mungkin kayak masih anak-anak, pasti ya main, terus belajar, tapi ya mostly adalah main gitu. Nah, ketika udah di remaja, tugas perkembangannya adalah tadi, mencari teman yang punya kesamaan minat, kesamaan hobi gitu. Kita mulai mencari, aduh aku ini mau aku akan sukanya hobinya apa ya, aku akan misalnya apalagi kalau di SMP atau SMA tuh suka deh, aku milih ekskulnya apa ya, atau aku akan milih lesnya apa. Di situ tergantung juga dari seberapa banyak yang terkait sama teman-teman gitu. Misalnya kayak aku mau ikut, bisa sering juga nih, aku mau ekskulnya misalnya PMR dulu atau pramuka karena teman-teman aku banyaknya ke situ. Pasti ada yang kayak gitu. Atau misalnya
oke aku mau ngambil gengnya nih atau segengnya sama itu deh teman-teman yang sekelas aja supaya kalau misalnya belajar tuh bisa sekelompoknya bareng, misalnya kayak gitu. Terus karena memang kenapa sih kita kecenderungannya tuh pengen punya temen yang punya kesamaan sama kita gitu ya, atau punya kecenderungan pengen punya teman sebanyak-banyaknya, karena di usia ini tuh kita pengen bisa diterima dan diakui sama teman-teman sebaya. Jadi ketika di remaja itu kan kita ada perubahan secara fisik, ada perubahan secara emosional, dan itu membuat kita pengen bisa lebih diterima sama teman-teman sebaya kita. Terus di sini juga ketika dulu SMP atau SMA pasti ngerasa kayak lebih keren kalau kita tuh dianggap teman yang populer atau seseorang yang dikenal sama banyak orang gitu. Nah, terus kalau misalnya hubungannya dengan di intimate relationship atau di hubungan pacaran gitu, biasanya kita tuh emang lebih diutamakan ketertarikannya lewat fisik dulu nih, kayak ih ganteng nih atau ih cantik atau misalnya pinter nih orangnya karena suka ranking 1 misalnya. Dan biasanya itu seringkali melibatkan teman sekitar. Maksudnya di sini adalah misalnya kayak kalaupun kita ngeceng-ngeceng teman-teman atau ngeceng cowok atau ngeceng cewek di sekolah tuh pasti kayak curhatnya ke teman terus minta dideketin sama temen, atau misalnya kalau pacaran tuh juga sama teman-teman gitu, nggak yang nggak yang serius yang harus deket terus gitu ya misalnya gitu. Oke, tapi kalau di dewasa awal kenapa tadi tuh lebih banyaknya gitu ya punya teman tuh lebih sedikit gitu, karena emang kita tugas perkembangan kita di sini adalah pengen lebih mempererat pertemanan dan cenderung dalam tanda kutip ya memilih teman yang emang lebih punya banyak kesamaan sama kita. Kesamaannya itu nggak hanya kesamaan yang kayak tadi ya, yang kayak sama umurnya atau sama jenis kelaminnya, tapi lebih jauh lagi. Kita mau cari yang punya kesamaan lebih lebih lekat gitu. Misalnya kayak oke aku pengen belajar sesuatu hal dan jadi aku belajarnya sama teman-teman yang seminat sama aku kayak gitu. Terus di sini cenderung lebih mementingkan kualitas pertemanan dibandingkan dengan kuantitasnya. Jadi kayak kalau di usia sekarang nih lebih mikirnya oke aku lebih nggak apa-apa deh punya temennya nggak terlalu banyak, tapi yang penting aku ngerasa kayak aku tahu siapa yang harus aku telepon ketika aku butuh sesuatu, aku tahu ketika apa yang aku butuhin itu aku akan mencari siapa gitu. Nah, jadi dan baik di hubungan pertemanan atau intimate relationship itu akan lebih cenderung lebih serius dan lebih intim, karena memang di dewasa awal ini kita memang kecenderungan kita atau tujuan kemauan kita adalah membangun hubungan yang lebih intim gitu. Intimnya di sini maksudnya adalah lebih dekat, lebih ngerasanya kita lebih saling terkait satu sama lain dan ngerasa oke nih kita lebih bisa untuk sharing apapun sama orang-orang yang kita anggap lebih dekat. Oke, seperti itu. Nah, tapi di sini tadi menariknya adalah kalau tadi dari jawaban teman-teman ternyata jawabannya variatif ya. Ada yang dari awal mungkin temennya kurang dari 5 kok aku temennya emang gak banyak-banyak aja. Ada yang dari awalnya mungkin 20 terus tiba-tiba sekarang menyusut nih dari 5. Atau sebaliknya, dulu kok aku temennya dikit banget waktu SMA, SMP, tapi sekarang teman aku banyak gitu. Oke. Sekarang nih aku ada sedikit pertanyaan, tapi ini bukan kayak tadi voting, cukup teman-teman baca, ada 3 pernyataan ya, ada 1, 2, dan 3. Silakan dibaca dan teman-teman pilih dari ketiga ini teman-teman termasuk orang yang 1, orang yang 2, atau orang yang 3. Oke, sambil aku bacainnya supaya lebih terhayat ini. Untuk orang pertama, aku merasa relatif mudah untuk dekat dengan orang lain dan merasa nyaman bergantung pada mereka. Aku tidak sering khawatir ketika merasa ditinggalkan atau ketika seseorang terlalu dekat denganku. Oke, teman-teman kalau misalnya aku terlalu cepat, tolong dikasih tahu ya. Jadi di sini orang nomor 1 itu dia relatif mudah dekat dengan orang lain, bisa nyaman ketika dia bergantung kepada orang lain itu, dan dia nggak terlalu merasa khawatir suatu saat orang yang dekat sama dia akan meninggalkan dia, atau dia juga nggak merasa khawatir ketika memang ada orang atau beberapa orang tuh terlalu dekat sama dia. Oke, itu orang pertama. Sekarang orang kedua. Aku menemukan bahwa orang lain enggan untuk sedekat yang kuinginkan. Aku sering khawatir pasanganku tidak benar-benar mencintaiku atau tidak ingin bersamaku.
Aku ingin sangat dekat dengan pasanganku dan ini terkadang membuat orang takut. Oke, jadi kalau ini kerasa ya perbedaannya teman-teman. Kalau di orang kedua nih dia apa ya, cenderung agak lebih enggan atau lebih susah nih dekat sama orang. Terus dia merasa sering ada kekhawatiran pasangannya atau partnernya tuh nggak benar-benar sayang sama dia atau nggak benar-benar mau sama dia. Dan dia kadang tuh pengennya tuh deket gitu ya sama pasangan atau sama partnernya, tapi takut ada perasaan kayak takut ditolak gitu, takut kayak sebenarnya si pasangannya ini nggak mau sedekat itu gitu. Oke, sekarang orang yang ketiga. Aku agak tidak nyaman dekat dengan orang lain. Aku merasa sulit mempercayai mereka sepenuhnya. Sulit membiarkan diriku bergantung pada mereka. Aku gugup ketika ada orang yang terlalu dekat dan terganggu ketika seseorang mencoba lebih intim denganku daripada orang yang kurasa lebih nyaman. Oke, semoga kerasanya perbedaannya teman-teman antara orang kedua dan ketiga. Kalau di orang ketiga ini dia memang lebih tidak nyaman ketika dia dekat dengan orang lain, dia merasa lebih sulit percaya sama orang lain, terus juga dia tuh apa ya, gugup atau nervous ketika orang terlalu dekat sama dia, dan dia tuh lebih apa ya, lebih terasa terganggu ketika ada orang lain nih, misalnya kayak kita udah punya teman dekat dua orang, misalnya si A dan si B, tiba-tiba ada si C nih pengen deket, nah itu kita ngerasa, aduh aku nggak nyaman nih kalau ada orang lain yang pengen lebih dekat dari aku dibanding si A dan si B gitu. Kebayang ya teman-teman? Oke, sekarang silakan teman-teman hayati aja, dibaca lagi boleh. Teman-teman masuk ke orang yang 1, 2, atau 3. Oke, sekali lagi di sini nggak ada yang benar yang salah ya teman-teman. Nggak harus semuanya orang yang pertama, nggak harus semuanya artinya 3 jelek, 2 jelek, 1 jelek, itu nggak ada. Jadi itu dirasakan aja karena setiap orang pasti beda-beda banget. Oke, kalau udah menentukan, sekarang kita akan bedah nih. Maksudnya orang pertama itu apa, orang kedua apa, dan orang ketiga apa. Oke. Oke, jadi yang tadi aku bahas itu namanya adalah attachment style atau bentuk kelekatan. Jadi si attachment sendiri ini sebenarnya terbentuk ketika kita itu bahkan baru lahir nih, dari dulu baru beronjol, dari bayi itu udah terbentuk nih. Biasanya memang terbentuknya itu sama figur atau seseorang yang hadir secara emosional buat kita. Emang kebanyakan atau sebagian besar adalah biasanya figur itu adalah ibu, atau bisa juga nggak menutup kemungkinan misalnya nenek, atau ayah, atau misalnya pengasuh gitu ya. Nah, jadi bagaimana sih orang-orang itu, atau misalnya orang yang kita merasa adalah punya kedekatan emosional sama kita itu, menghadirkan suatu yang namanya attachment style terhadap kita. Apakah kita termasuk orangnya yang secure, atau yang anxious, atau yang avoidance gitu. Nah, jadi ketika apa ya, misalnya contohnya gini deh, misalnya ada bayi yang ketika misalnya ibunya pergi gitu ya, ninggalin dia tuh akan langsung nangis gitu. Terus ketika ibunya udah datang tetap nangis gitu, yang ngerasa nyaman gitu. Atau ada juga bayi yang ketika ibunya pergi nangis, tapi ketika ibunya udah datang lagi, oh ya udah tenang gitu. Nah gitu teman-teman. Nah, ternyata dari beberapa penelitian itu, attachment yang kita bawa dari kita kecil itu berpengaruh ketika nantinya kita memilih pasangan. Oke, pasangannya terutama adalah pasangan hidup ya, misalnya suami atau istri. Jadi, atau kalau misalnya di sini, kalau yang aku rasain juga adalah ketika kita juga memilih teman yang kita anggap lebih dekat sama kita. Jadi, misal kita bahas satu-satu ya, teman-teman yang tadi bahas atau pilih orang nomor 1 adalah dia orang yang secure. Jadi di sini orang yang secure itu biasanya dia punya pandangan yang lebih positif dalam hubungan, dia bisa lebih mudah untuk dekat sama orang lain, terus dia nggak bereaksi berlebihan atau stres berlebihan ketika ada suatu masalah gitu ya dalam hubungan romantisnya atau hubungan dia, dan biasanya mereka juga lebih punya komitmen dalam hubungan mereka dengan pasangan mereka. Nah,
Terus misalnya orang yang nomor 2 nih, dia adalah yang anxious. Seperti namanya anxious, ada kecemasan di dalam dirinya. Jadi mereka biasanya karena ada cemas, jadi mereka lebih menuntut untuk lebih dekat. Terus mereka seringkali merasa kurang percaya sama orang, lebih emosional, lebih mudah cemburu, dan yang agak contoh ekstrimnya misalnya lebih posesif dalam hubungan berpacaran misalnya ya, atau dalam kepada pasangannya gitu. Nah, yang ketiga adalah avoidant. Jadi di sini mereka itu memiliki keraguan untuk terlibat dalam hubungan romantis. Dan ketika mereka menjalin hubungan, mereka tuh cenderung kayak apa ya, sedikit memberi jarak dengan pasangan mereka. Nah, sebenarnya memang ini konteksnya itu lebih ke hubungannya, hubungan serius ke arah pernikahan gitu ya, teman-teman, misalnya pasangan hidup gitu. Tapi yang aku lihat ternyata bisa juga berpengaruh ketika teman-teman apa ya, dekat sama teman gitu ya, atau dalam hal friendship gitu. Walaupun nggak se-ekstrim itu gitu ya, maksudnya nggak yang sampai posesif temenan, tapi ada tipikal-tipikal orang yang itu mempengaruhi kita ketika kita akhirnya berteman seperti itu. Oke, nah kenapa ini aku bahas? Karena aku mau bahasin ke yang berikutnya. Kenapa aku bahas ke setting boundaries in relationship? Jadi kalau tadi teman-teman kan sudah udah bahas ya, kayak oke, aku punya teman sekitar segini nih, misal 3, aku punya teman 5, aku punya teman 10. Seperti tadi dibahas, bukan jumlahnya yang pengen dilihat adalah, tapi bagaimana teman-teman, kedekatan teman-teman sama sahabat atau sama pertemanan kalian saat ini gitu ya. Kenapa setting boundaries ini penting? Jadi kadang kalau kita, apalagi tipikal orang Indonesia gitu ya, rasanya tuh nggak enakan gitu. Rasanya tuh kalau misalnya ada teman ngajakin kita buat ketemu atau ngajakin kita buat melakukan sesuatu yang kayaknya kita nggak terlalu suka, kayak aduh nggak enak ya kalau nolak gitu. Nah itu kayak sesuatu yang sangat umum terjadi. Padahal itu adalah hal yang penting untuk kita lakukan gitu. Kita harus punya boundaries dalam hubungan. Bukan berarti kita menjaga jarak sampai akhirnya teman kita merasa kok dia jadi gini sih, jadi beda gitu. Nah, bukan kayak gitu, tapi ada hal-hal yang perlu dibatasi gitu ya. Di sini aku tulis gitu ya, mengatur batasan itu penting karena dia merupakan aspek penting dalam kesehatan mental dan kesejahteraan seseorang. Batasan itu bisa bentuknya fisik, bisa emosional. Di sini aku ada beberapa jenis batasannya. Nanti aku bahas satu-satu, dan tapi batasan yang sehat itu dibutuhin nih teman-teman supaya kita tetap stabil secara mental dan emosional. Oke, di sini aku dapat dari satu sumber, jadi dia mengklasifikasikan boundaries itu ada 6. Pertama, physical boundaries. Ini mungkin kebayang ya teman-teman, apalagi di saat pandemi kayak gini, kayak semua menerapkan physical boundaries ini. Jadi pembatasan secara fisik, entah misalnya kita nggak mau terlalu dekat sama seseorang atau sama teman kita atau sama orang lain gitu ya, stranger gitu misalnya. Tapi physical boundaries itu juga penting. Misalnya yang paling terasa, atau misalnya ini konteksnya dalam hubungan pertemanan dan juga pasangannya, teman-teman, misalnya kayak aduh aku nggak suka nih kalau sama teman aku yang laki-laki misalnya kayak terlalu dekat gitu. Nah kita bisa men-set physical boundaries itu gitu. Terus kedua ada yang namanya intellectual boundaries. Intellectual boundaries di sini adalah maksudnya kita apa ya namanya, dalam ranah ide atau gagasan tertentu gitu. Jadi misalnya kita punya, pasti ya yang namanya manusia pasti selalu punya pemikirannya masing-masing, selalu punya pandangannya masing-masing. Jadi kita boleh menerapkan boundaries itu. Misalnya kayak hal yang wajar kita ya gitu, kita berdebat, berdiskusi sama teman, tapi ketika ada hal-hal yang menurut kita kayak oke, aku nggak bisa nih terlalu membuka diri atau mengungkapkan pemikiran aku secara besar sama teman aku si A gitu, atau sama teman aku si B, aku bisa cerita tentang gagasan aku yang lain gitu, seperti itu. Jadi apa ya, kurang lebihnya kalau intellectual boundaries itu seperti itu. Terus kemudian ada emotional boundaries. Jadi kalau emotional boundaries ini adalah secara emosional kita menerapkan apa ya namanya, batasan gitu. Oke, misalnya aku nyaman, misalnya kayak sering terjadi dalam, misalnya gini, aku punya geng berlima.
Oke, A, B, C, D, E. Aku ngerasanya aku dekat nih sama si A, aku bisa sharing secara emosional aku bisa sharing perasaan aku bisa cerita ketika aku sedih, tapi buat sama si B aku nggak bisa nih cerita ketika misalnya aku lagi galau, aku lagi sedih gitu, karena si B itu suka ngomongnya, baperan nih kamu orangnya gitu, jadi aku kurang nyaman. Nah itu juga bisa emotional boundaries. Kemudian ini sexual boundaries, ini mungkin juga mirip sama physical boundaries ya teman-teman. Jadi kita menetapkan batasan kayak aku nggak mau kalau misalnya ada bagian-bagian tertentu di badan aku disentuh dan sebagainya macamnya. Nah, kemudian yang ini adalah yang juga sering terjadi adalah material boundaries. Material ini bisa bentuknya uang atau bentuknya barang gitu. Jadi misalnya aku nggak suka nih kalau barang tertentu punya aku dipegang atau dipinjem sama teman aku atau sama pasangan misalnya. Misalnya kayak paling sering terjadi misalnya handphone deh. Kayak ada teman yang kayak minjem handphone dong, langsung ngambil gitu. Nah, padahal kita boleh menetapkan boundaries kalau aku merasa handphone itu adalah si boundaries aku. Oke, kemudian yang terakhir adalah time boundaries. Jadi di sini kita juga boleh menetapkan waktu. Ini juga sering banget nih teman-teman. Kayak misalnya kita lagi ketemu sama teman-teman, ngobrol gitu ya, ngopi bareng, nangkring bareng. Terus misalnya pas kita saatnya kayak mau pulang tuh kayak, wah kok pulang sih baru juga jam segini. Nah kayak gitu misalnya. Jadi kayak kita boleh netapin waktu-waktu tertentu. Atau misalnya kayak ada temen yang ngajak misalnya ketemuan tuh tengah malam banget, sedangkan aku nggak bisa nih ketemu yang tengah malam gitu. Nah itu kita juga bisa menerapkan boundaries itu. Oke, jadi di sini ada satu quotes yang menurut aku cukup oke gitu ya. Jadi when one person is in control of another, love cannot grow deeply and fully as there is no freedom. Gitu. Jadi nggak hanya di konteksnya apa ya, hubungan romantis gitu ya dengan pasangan, tapi juga dengan teman-teman. Jadi ketika kamu ngerasa teman kamu terlalu banyak mengontrol kamu, jadinya kamu merasa kamu sendiri pun nggak bisa berkembang gitu. Kamu ngerasa perasaan kasih sayang, perasaan cinta dalam diri kamu juga itu kurang bisa berkembang dan kamu kurang bisa bebas mengekspresikan diri. Seperti itu. Oke, jadi di sini boundaries yang seperti apa sih Kak yang harus aku terapkan nih dalam kehidupan aku atau misalnya dalam keseharian aku. Di sini ada 3 tipe boundaries. Apa ya ininya ya, caranya gitu. Ada yang rigid, ada yang porous, ada yang healthy. Oke, kalau misalnya dilihat di contohnya yang rigid kelihatan ya, kalau rigid itu beneran yang kayak beneran membatasi banget gitu, sangat membatasi diri gitu. Kalau yang porous justru kebalikannya nih, justru dia sangat susah untuk membuka diri gitu. Jadi kalau ngasih batasan itu kayak semacam pori-pori gitu ya, kayak sedikit gitu. Nah kalau yang healthy ini yang sebenarnya yang cukup kita butuhin gitu ya. Oke, jadi di sini personal boundaries atau boundaries diri kita sendiri itu adalah batasan dan aturan yang kita tetapkan di dalam hubungan. Jadi yang dinamakan healthy boundaries itu poin utamanya adalah bisa mengatakan tidak kepada orang lain ketika kita mau, tapi juga tetap nyaman membuka diri untuk hubungan yang lebih dekat dan intim. Ini problem kayaknya untuk hampir kita semua karena apa ya, budaya di Indonesia tuh nggak enakan bilang enggak gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kita nggak sesuai atau menurut kita nggak pengen kita lakuin tuh susah gitu rasanya bilang enggak. Oke, jadi itu apa ya, kenapa kita akhirnya butuh si healthy boundaries ini, terutama dalam hubungan pertemanan dan hubungan juga dengan pasangan tentunya. Oke, jadi di sini juga ada yang dari sumber yang aku dapetin, jadi kebanyakan orang itu bisa menggabungkan beberapa tipe batasan dalam hubungan yang berbeda-beda. Contoh, misalnya kalau di kantor nih, aku lebih ke rigid boundaries. Maksudnya kalau di kantor itu misalnya aku kalau di kantor tuh nggak nyaman karena lingkungannya tuh apa sih, orang-orangnya tuh suka nyinyir gitu, orang-orangnya tuh kayak nggak bikin aku nyaman gitu. Jadi aku beneran ngasih rigid boundaries, kayak ya udah aku membatasi pertemanan di situ, nggak terlalu ngasih banyak detail informasi tentang diri aku gitu.
Bisa seperti itu. Atau misalnya kalau beda lagi kalau di rumah gitu. Kalau di rumah aku ngerasanya justru lebih bisa untuk membuka diri sama misalnya sama orang tua, sama adik, sama kakak. Jadi aku di rumah tuh justru lebih bisa mengungkapkan pendapat aku, lebih bisa untuk sharing atau berbagi tentang perasaan aku gitu. Jadi nggak melulu kita di semua setting atau di semua lingkungan hubungan, di semua hubungan kita tuh kita pakainya healthy boundaries gitu. Jadi dan bahkan di satu hubungan pun kita bisa macam-macam. Misalnya oke, aku kalau di pertemanan aku bisa kasih batasan di hal emosional, tapi misalnya secara material nih aku nggak apa-apa, teman-teman mau pakai barang aku, mau pinjem silahkan, tapi kalau untuk sharing perasaan aku, untuk berbagi gitu, aku ngasih batasan gitu teman-teman. Jadi ini benar-benar disesuaikan sama kebutuhan teman-teman dan yang tadi ini aku mau sambungin juga sama si typical attachment tadi. Mungkin kalau yang teman-teman yang jawab nomor 1 akan lebih mudah nih ya untuk pakai si healthy boundaries, karena teman-teman lebih melihat hubungan itu lebih terbuka, lebih percaya, jadi mungkin lebih mudah untuk menggunakan atau menerapkan si healthy boundaries itu. Atau misalnya teman-teman yang tadi tipikal yang kedua, yang anxious gitu, justru teman-teman tuh yang ngerasanya pengennya susah nih nerapin si rigid boundaries ini misalnya, karena pengennya tuh ya dekat, pengennya tuh selalu ada terus nih si teman atau pasangannya gitu. Jadi juga disesuaikan sama si tipikal tadi teman-teman attachment-nya yang mana, seperti itu ya teman-teman, supaya semoga kebayang nih apa yang aku sampaikan, kalau ada benang merahnya nih dari depan sampai ke belakang. Jadi dalam menerapkan si batasan ini juga kita perlu menyesuaikan sama diri kita sendiri, aku tipikal orangnya seperti apa dan lingkungan aku seperti apa. Pada intinya teman-teman harus selalu ingat bahwa si batasan ini kita terapkan untuk kesejahteraan kita dan untuk kita bisa mengekspresikan diri kita secara bebas, tapi juga tetap bisa dekat atau terbuka sama pasangan atau sama teman kita. Oke. Kemudian nih, pasti bertanya-tanya, Kak, kalau misalnya pakai batasan gitu, terus jadi gimana dong aku temenannya gitu, jadinya harus gimana dong temenan, atau misalnya sama pasangannya harus seperti apa? Oke, jadi di sini aku ada sedikit panduan, a guide to build healthy relationship. Di sini sebenarnya nanti setelah ini aku ada berjelasin beberapa, tapi aku mau bikin sedikit kayak post-it gini ya, teman-teman boleh beneran diterapin, boleh ditulis nih pakai pulpen warna-warni atau digambar boleh, tapi adalah ini sedikit mantra yang bisa teman-teman baca ketika kita berada sama orang-orang yang kita sayangi, baik itu teman, baik itu keluarga, baik itu pasangan gitu. Jadi bisa dibaca si mantra-mantra ini. Yang pertama adalah be nice, kayak seperti kata-katanya ya. Jadi baik di sini bukan berarti oke, aku baik kok gitu, aku suka senyum kok, oke itu baik kok, maksudnya itu perlu dilakukan, tapi juga adalah kita tahu kapan kita dibutuhkan untuk membantu, kita mau membantu mereka ketika kesulitan, dan kita pun memahami bantuan seperti apa yang dibutuhin oleh orang-orang yang kita sayangi. Be nice. Kemudian be honest and trustworthy. Ini juga penting teman-teman. Jadi kita selalu jujur dan selalu bisa dipercaya. Itu yang terpenting juga. Jadi kalau misalnya jujur ini juga termasuk dalam mengungkapkan perasaan kita teman-teman. Seperti tadi. Jadi ketika misalnya kita lagi sedih atau kita lagi marah, ya kita jujur aja mengatakan perasaan kita itu kepada orang-orang yang kita sayangi, baik kepada teman atau pasangan kita gitu. Jadi nggak enakan atau ngerasa harus kayak masang muka senang terus, tapi ya kita harus juga jujur terhadap perasaan kita. Terus yang berikutnya adalah show respect for yourself and other. Nah, kenapa untuk yourself and other? Seperti tadi teman-teman, dengan menerapkan si boundaries itu kita juga menghargai atau respect terhadap diri kita sendiri gitu, respect terhadap diri kita sendiri juga gitu. Jadi respect itu kita nggak hanya menghargai orang lain, tapi juga menghargai diri sendiri. Dan yang terakhir adalah show you care. Jadi menunjukkan kita peduli, menunjukkan kita perhatian sama orang lain, sama diri kita gitu ya. Jadi
Perhatian ini tentu seperti yang kayak tadi, mau mendengarkan, ketika teman kita lagi berbagi sesuatu kita pun mau ada buat dia, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kayak rangkumannya, si mantranya boleh ditulis, boleh teman-teman baca berulang-ulang. Semoga juga bisa jadi panduan teman-teman ketika ngerasa sendiri atau ngerasa, apalagi di tengah pandemi ini gitu ya, susah ketemu teman, susah ketemu pasangan, tapi ketika baca ini semoga bisa sedikit menghibur teman-teman. Oke, selain yang tadi nih, di sini aku ada sebenarnya kalau itu banyak banget ya kayak yang bisa kita lakuin untuk membangun si healthy relationship ini gitu ya, hubungan yang sehat dan hubungan yang matang. Tadi itu kayak rangkumannya, sekarang aku mau jelasin si satu-satu gitu ya. Nah, dari sumber yang aku baca ini cukup enak bahasanya dan semoga teman-teman bisa memahami si setiap komponennya gitu. Oke, yang pertama nih adalah comfortable pace. Nah, jadi dalam pertemanan itu boleh banget nih kita saling mendukung, saling menyemangati untuk bisa maju, untuk bisa mencapai goal yang sama. Misalnya nih, kalau teman-teman misalnya punya teman kayak teman sekolah gitu ya, goalnya sama kan pasti, misalnya kayak oke, kita apalagi waktu SMA nih, oke kita mau masuk PTN favorit nih, misalnya aku mau masuk Unpad, aku mau masuk FK gitu, misalnya kita sama-sama berjuang gitu ya, sama-sama melangkah berkembang sama-sama, tapi kita juga nggak boleh memaksa teman kita ketika teman kita tuh punya pace atau punya kecepatan yang beda sama kita. Jadi ketika misalnya kita melangkah maju dan teman kita ternyata pace-nya nggak bisa nyamain sama kita, kita saling hargai gitu. Jadi kita bergerak di pace yang sama-sama nyaman untuk kita gitu. Nggak perlu memaksakan harus sejajar, harus sama banget, tapi yang penting kita sama-sama nyaman dengan pace-nya masing-masing. Tentu dengan saling menghargai juga gitu. Kemudian yang kedua adalah trust. Nah ini, jadi dalam healthy relationship, nah teman-teman, kita juga harus saling menjaga privasi gitu. Jadi kayak kita nggak perlu kayak nguji teman kita nih, teman kita tuh dia ini nggak ya setia nggak ya sama kita, coba kasih tahu dia sesuatu gitu misalnya. Itu kayak dalam healthy relationship itu nggak harusnya nih, seharusnya tuh nggak ada yang seperti itu. Kita kayak ya saling percaya aja, kita nggak perlu selalu nanyain kenapa sih kamu kayak gini, kenapa sih kamu kayak gitu ya. Ini dalam pertemanan dan dalam pasangan juga ya teman-teman. Jadi kayak saling percaya dan menjaga privasi masing-masing. Kemudian di sini seperti yang tadi di mantra sebelumnya, honesty atau kejujuran. Jadi kita bisa cerita apapun, kita nggak perlu nyembunyiin apa yang kita rasain. Mungkin nih ketika kita cerita sesuatu, mungkin teman kita atau pasangan kita tuh nggak suka atau kayak ngerasa apaan sih ceritanya gitu ya, mungkin gitu ya. Tapi ketika dia bereaksi kepada kita merasa reaksi itu cukup nyaman buat kita gitu. Jadi kita nggak merasa ketika kita cerita sesuatu walaupun nggak penting gitu ya, tapi kita tahu kita akan dapat respon yang bisa membuat kita nyaman. Itu juga jujur artinya. Jadi merespon sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau yang emang orang itu emang ya dengan jujurnya dia berespon seperti itu yang membuat kita juga nyaman gitu. Kemudian adalah independence. Nah, di sini mungkin konteksnya lebih banyak ya kalau di pasangan kali ya, di teman-teman. Tapi di pertemanan nggak menutup kemungkinan juga nih. Jadi kayak kita boleh sama-sama terus, kita boleh punya kegiatan yang sama, punya hobi yang sama, tapi kan nggak semua hal, semua kegiatan kita harus sama terus. Jadi kita juga menerapkan boleh kayak ya udah kita nggak harus selalu terlibat, kita boleh menjaga privasi masing-masing, dan kita boleh untuk saling menghargai hobi atau kegiatan masing-masing gitu. Kemudian ada respect. Nah tadi nih, jadi kalau respect itu kita menghargai sama batasan boundaries yang udah kita tetapin sebelumnya. Dan juga ketika kita udah netapin boundaries itu, kita juga percaya bahwa orang lain atau baik si teman atau pasangan kita tuh akan menghargai si boundaries yang kita terapkan gitu. Jadi di healthy relationship itu kita nggak, ketika kita menerapkan boundaries ya teman-teman, jadi kayak kita tahu bahwa sekeliling kita, lingkungan kita pun akan menerima itu. Itu yang akan menciptakan si hubungan yang sehat dan matang. Kemudian di sini
Equality. Jadi di sini equality itu bukan berarti semuanya harus sama. Misalnya gini ya, kayak oke aku bayarin makan 40.000 teman aku, besok teman aku harus bayarin makan aku 40.000 juga gitu. Nah, nggak kayak gitu. Tapi apa ya, walaupun kita ngeluarin effort yang besar, ngeluarin banyak apa ya tenaga gitu, tapi kita merasa nantinya kita akan merasa setara sama teman kita. Namanya hubungan itu kan timbal balik gitu ya, pasti harus ada timbal baliknya gitu. Jadi kayak nggak harus sama persis juga, tapi kita ngerasa oke, kalau aku merasa aku memberikan sesuatu, aku juga akan mendapatkan sesuatu dari itu gitu. Terus kindness, ini kayaknya udah pasti ya teman-teman. Jadi kita selalu membuat satu sama lain bahagia dan saling memberi kasih sayang. Sering terjadi nih kalau apalagi kalau di pertemanan nih, kalau curhat tuh misalnya gini ya, aku mau curhat dong, aku skripsinya misalnya lagi kehambat, terus teman kita nimpalin nih kayak, iya sama nih aku juga skripsinya terhambat. Jadi kayak ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman di satu hal kita ada poin di mana oke, kita harus ingat bahwa kita saling cerita itu untuk juga saling menyemangati. Misalnya kayak, ya nih aku juga susah skripsinya, tapi kita jalan sama-sama yuk, atau kita kerjain sama-sama supaya kita bisa selesai sama-sama, bisa semangat sama-sama gitu. Jadi gak hanya saling cerita-cerita yang kita bikinnya malah makin sedih, tapi di satu sisi kita akan menemukan semangat atau menemukan bahagia satu sama lain. Kemudian nih taking responsibility, di sini bertanggung jawabnya itu juga terutama adalah meminta maaf kalau misalnya kita melakukan kesalahan, dan kita juga bertanggung jawab atas perilaku atau kesalahan yang kita lakuin gitu ya. Jadi gak hanya meminta maaf kalau misalnya kita salah, tapi kita juga bertanggung jawab dalam artian misalnya kayak kalau misalnya kita punya kata-kata yang menyakiti teman kita minta maaf dan kita juga tanyain gitu ke teman kita, oke, sorry nih aku misalnya kata-katanya menyakiti hati kamu, oke, kalau gitu menurut kamu aku harus gimana nih kata-katanya, atau misalnya aku ketika kamu curhat ke aku harus gimana nih gitu. Jadi apa ya, berusaha juga memperbaiki kesalahan yang udah kita buat. Oke, kemudian yang berikutnya adalah healthy conflict. Nah, jadi dalam healthy relationship, teman-teman, bukan berarti kita itu bisa punya hubungan yang anti konflik, atau oh kalau misalnya mau punya hubungan yang sehat nih, nggak boleh berantem nih, nggak boleh sampai ada perselisihan, enggak kayak gitu, teman-teman. Jadi konflik itu diperlukan, dan bahkan ada konflik atau ada perselisihan itu justru jadi makin sehat gitu, karena yang namanya manusia gitu ya, pasti selalu ada perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, tapi ya itu kita saling menghargai, terbuka, dan mau mendengarkan pendapat masing-masing, atau ketika ada yang kita nggak sependapat pun kita mau tetap menghargai. Jadi kadang kalau aku yang sering aku rasain gitu ya teman-teman, jadi ketika kita berbeda pendapat sama teman-teman, sama teman kita atau sama pasangan kita, kita selalu melihat bahwa oke, dia punya pemikiran yang beda sama kita di satu hal itu, tapi di lain hal ya aku tetap melihat dia sebagai teman aku yang sering aku share sesuatu, yang sering ketawa-ketawa bareng sama aku gitu. Jadi jangan melihat ketika ada satu perbedaan itu langsung merubah kayak wah gak bisa nih, atau misalnya kayak contoh nih ya, kayak kemarin ya sempat heboh misalnya beda beda pemilihan ini presiden misalnya. Wah, aku mah dukung nomor 1, teman aku dukung nomor 2. Wah, udah nggak, ini kita beda nih, udah kita nggak bisa sama-sama lagi. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak ketika ada satu hal yang kita beda tuh, kita nggak bisa langsung menutup teman kita tuh langsung kayak beda banget sama kita. Karena kan pemikiran orang tuh macam-macam ya, nggak semuanya beda sama kita dan nggak semuanya sama kayak kita. Jadi kita perlu menghargai itu semuanya gitu. Dan yang terakhir nih, menurut aku yang paling penting banget, yang jangan sampai lupa gitu, kayak tadi ngerasanya berat gitu, aduh harus jujur, harus terbuka, jadinya kayak mikirnya terlalu beban, tapi yang jangan sampai lupa adalah harus fun menjalani si hubungan ini gitu ya. Jangan merasa terbebani dengan kayak harus A, harus B, harus C, tapi yang namanya hubungan aset itu kita harus tetap bahagia, kita ceria gitu ya menjalaninya, dan selalu membangkitkan kita semangat gitu, kayak setiap habis ketemu teman yang udah lama gak ketemu gitu ya, atau misalnya kalau di pandemi sekarang kayak habis Zoom meeting atau habis video call gitu ya, kayak langsung semangat, langsung kerasa
happy gitu ya, langsung good mood. Itu yang menurut aku yang paling penting dalam healthy relationship adalah si fun ini gitu. Kenapa aku taruh di terakhir? Karena itu yang jangan sampai ketinggalan. Selain kita saling hargai, tadi saling terbuka, tapi yang penting banget adalah kita harus sama-sama senang. Oke. Terakhir nih, penutup, ada satu quotes lagi yang menurut aku juga cukup bisa menggambarkan di situasi saat ini ya teman-teman, di situasi pandemi ini. Jadi katanya gini, we are not alone, but are biologically wired and evolutionarily designed to be deeply connected to one another. Jadi kalau di pandemi sekarang nih, kayak sering banget merasa kayak aduh aku ngerasa sendiri, ngerasa nggak punya siapa-siapa, ngerasa jauh dari teman-teman, kayak teman-teman aku kok pada sibuk masing-masing, atau misalnya ngerasa pasangan pun misalnya kayak jadi lebih susah buat komunikasi misalnya, tapi sebenarnya tuh kita secara biologis, secara bawaan kita tuh kita memang didesain atau kita tuh memang pengen untuk bisa connected sama orang lain. Jadi teman-teman jangan merasa khawatir kalau ngerasa kayak aduh aku kayaknya nggak bisa deh buat berhubungan sama orang, aduh kayaknya aku susah deh. Percayalah bahwa setiap orang pasti ada keinginan dan ada kebutuhan untuk bisa berinteraksi dan berhubungan sama orang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga semuanya tetap sehat, walaupun di rumah aja dan walaupun kita terbatas jarak, tapi semoga penyampaian aku bermanfaat. Terima kasih. Aku mau ngerangkum dari materi yang udah kamu paparin ya. Jadi sebenarnya intinya adalah ada 4 poin yang perlu kita perhatiin, bahwa kita harus sadari adanya perubahan pola pertemanan dari kita mikir remaja sampai saat ini nih dewasa awal dan dewasa tengah gitu. Bahwa nggak melulu soal kuantitas, tapi kita harus lebih mempertimbangkan soal kualitas dari hubungan yang kita miliki, relasi yang kita miliki. Nah, yang kedua, kita juga perlu tahu mengenai ekspektasi apa sih sebenarnya yang kita harapkan dalam pertemanan kita, atau enggak soal percintaan dengan seseorang. Kemudian betul banget tadi, attachment style tuh memang harus kita sadari ya, bahwa sebenarnya aku tuh tipe yang orang kayak gimana sih gitu. Aku tuh butuh relasi yang seperti apa, dan mungkin love language juga kita juga harus perlu sadari, sehingga nanti dalam relasinya kita juga saling paham gitu, apa yang kita butuhkan dan bagaimana cara kita untuk mengekspresikan rasa kasih sayang kita ke teman atau enggak ke pasangan gitu. Nah, kemudian perlu membangun setting boundaries sehingga memiliki hubungan yang berkualitas dan sehat. Oke, kayaknya mungkin itu aja kali ya, Nap ya. Halo, Nap? Halo, ya, Miss. Oke, mungkin itu aja dari kami. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin punya teman lain lagi, bisa diajak temennya untuk join di Kelola Kisah. Kalian bisa cek di Instagramnya, cari Kelola Kisah tanpa spasi. Kemudian juga kita punya YouTube channel juga, Kelola Kisah. Nah, itu bisa kalian subscribe juga. Jadi materi-materi yang kita kita udah bahas nanti akan diupload di channel YouTube Kelola Kisah. Oke, mungkin itu aja dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan makasih banyak juga teman-teman udah join di sharing session kita. Nah, mungkin besok kalian bisa lanjut lagi ke sharing session berikutnya, masih dalam sesi quarter life crisis, tapi soal karir. Nah, kita tunggu sesi selanjutnya. Terima kasih semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.